Halo, ketemu lagi dengan gue Sony Adam Saputra di sini. Dan gue kali ini mau ngobrolin sesuatu yang sudah ada di judul. Di judul video ini sudah pasti kalian tahu, yaitu gimana sih caranya belajar bahasa. Kali ini sih bahasa Inggris ya, tapi tidak melulu harus bahasa Inggris, artinya bisa bahasa apapun yang kamu pinginkan gitu loh. Kalau misalnya kadang-kadang tergantung konteks ya, bukan konteks, tergantung keinginan ya. Misalnya kalau kamu pengen lagi banyak nonton drama bahasa Inggris mungkin, nah di situ mungkin kamu timbul keinginan untuk menguasai bahasa Inggris. Atau kalau kamu terpaksa kayak kamu pengen kerja di Cina misalnya, kamu harus mau nggak mau harus belajar bahasa Cina. Tapi sebenarnya kalau as hobi gitu ya, as hobi, gimana sih cara belajar yang gampang dan menyenangkan dan tidak perlu les-les yang mahal gitu ya. Karena kan kita tahu ya, kalau zaman sekarang les itu gila biayanya bukan main, mahalnya. Mending juga buat kita les yang lain kayak mata-mata pelajaran gitu ya. Cuma kalau untuk bahasa, mungkin kalau dari pengalaman gue tidak pernah les bahasa apapun ya sama sekali. Jadi gue belajar bahasa dari otodidak, jadi dari membaca, dari apapun itulah intinya. Tapi mungkin ada satu bahasa yang pernah aku les, dan itu tapi bukan les formal, kayak cuman les privat dan beberapa kali tok kayak gitu ya, cuman kayak 4 kali pertemuan dan tidak formal gitu ya, yaitu bahasa Mandarin waktu itu. Karena gue mengalami kesulitan untuk mempelajari tone-nya yang 5 itu ya. Cuman untuk bahasa yang lain kayak bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain, sebenarnya gue pengen kursus tapi belum kesampaian, yaitu kursus bahasa Belanda. Cuman belum kesampaian, mungkin di tahun depan atau nanti kapan lah gitu ya. Oke, sekarang gimana sih tips and triknya untuk belajar bahasa? Yang pertama, niatin dulu. Sesuatu kan pasti dari niat ya kan. Kalau kamu pengen bisa bahasa Inggris itu kan kayak, kalau zaman sekarang sih kayak tantangan atau harus bisa banget gitu ya bahasa Inggris ya. Dan yang penting niatnya, kamu harus punya kayak komitmen gitu ya. Komitmen itu perlu untuk mengimbangi keseriusan kamu untuk mempelajari bahasa ini gitu. Jadi kalau kamu gak serius ya ala-ala jadinya gitu ya. Jadi kalau bisa sih serius. Kemudian langkah kedua, kalau udah ada niat, yang kalau cara yang paling cepat untuk belajar bahasa, untuk yang cara gue ya, bukan cara siapa-siapa. Cara yang paling gampang adalah dengan, sekarang udah ada banyak HP ya, udah banyak aplikasi. Nah, tapi ini gak usah pakai aplikasi deh, pakai Google aja atau YouTube, yaitu dengan cara mencari 1000 kata yang paling sering dipakai di bahasa itu. Jadi kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris, caranya yang begini nih, kelihatan enggak? Nah, 1000 most common words in English gitu ya. Jadi cari yang begitu. Ini di EF. Jadi EF punya halaman ini. Di situ ada 1000. Nah, caranya gimana? Bikinlah kartu. Jadi kayak cue card gitu. Kamu bikin kartu yang kecil banyak. Nah, setiap hari kamu usahakan kamu hafal 25 setiap hari. Jadi kamu butuh 40 hari sebenarnya untuk menghafal semuanya. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa lebih dari 25, ya nggak apa-apa, tingkatin jadi 50. Tapi kalau bisa, ini harus tahu artinya dan harus ngerti dan harus diulang-ulang terus. Jadi kamu harus main di kayak game gitu. Kalau bisa minta bantuan temenmu untuk ngetes kemampuan itu. Jadi kayak
kata-kata yang paling sering-sering digunakan kayak again, kayak apa, almost, alone, already, gitu-gitu kan, banyak banget kayak gini. Ini kamu harus bisa hafal dan bisa dan ngerti maksudnya apa gitu ya. Itu sih kayak foundation, kayak basic kalau kamu mau menguasai bahasa itu gitu ya. Yang kedua, yang kedua ini sebenarnya optional ya. Aku tidak begitu menyarankan, tapi kalau mau juga nggak apa-apa, yaitu dengan membeli buku yang sesuai dengan bahasa yang kamu pelajari. Kayak misalnya kalau pengen belajar bahasa Inggris, ya beli bahasa Inggris yang murah-murah aja, yang ada di Gramedia atau di toko buku. Di situ cari yang murah, ya udah kamu belajar dari situ. Nggak usah belajar grammar dulu, yang penting grammarnya nggak usah terlalu dalam banget dulu, yang penting ngerti gimana cara membentuk kalimat, how to form a sentence. Jadi kayak kita punya subjek SPOK gitu ya, subjek predikat objek keterangan. Nah itu gimana sih cara membentuknya dalam bahasa yang lain gitu, karena masing-masing bahasa punya struktur yang berbeda gitu. Kayak gue punya buku yang gue punya sebenarnya banyak ya. Ada buku yang tinggal beli di toko buku, kayak misalnya buku bahasa Perancis ini. Terus ada juga, ini kan lumayan gampang dia mengerti ya. Ada juga buku yang kalau nggak ada di toko buku, kamu harus cari di online, kayak di website gitu, atau di mana, atau googling aja. Misalnya waktu gue belajar bahasa Swedia, gue harus ngeprint sendiri, kayak gue dapet PDF-nya di internet. Sebenarnya tidak resmi ya, cuman ya gimana lagi, gue butuh buat belajar gitu. Kayak gitu sih. Terus yang ketiga adalah perbanyak audio, perbanyak telingamu mendengar bahasa itu. Jadi kayak membiasakan diri untuk mendengar bahasa itu, kayak ada film atau musik video, lagu misalnya. Lagu bahasa Inggris banyak ya. Dulu gue lagu pertama yang gue pakai buat belajar bahasa Inggris itu adalah lagunya Madonna yang Die Another Day. Nggak tahu gimana, kalau ada yang mau tahu lagunya gimana. Nah itu gue print liriknya, kemudian gue stabilo ya, kata-kata apa yang gue nggak ngerti, kemudian gue cari di kamus. Waktu itu gue masih pakai kamus yang tebal, yang buku yang punya Hasan Sadili itu ya, dan sampai buluk banget ininya kamusnya. Dan sekarang udah gampang, ada banyak aplikasi kamus tinta di HP, jadi bisa lebih cepat kayak gitu. Dan itu sampai kamu ngerti dulu semua yang kamu nggak tahu. Jadi kalau ada lagu yang lain yang menarik, kamu print lagi, dilakukan hal yang sama. Kalau bisa bikin catatan itu apa artinya gitu ya. Jadi terus kemudian cobalah untuk lihat nonton film. Kalau udah lumayan sering ya nonton film, kalau bisa pertama dengan subtitle dulu, tapi nanti lama-lama coba hilangkan subtitlenya. Kamu paham nggak gitu ya, kayak kamu bisa ngikutin nggak gitu. Itu cara yang udah agak lumayan intermediate ya. Jadi pertama diseringin, semakin sering kita akan semakin ngerti lah gitu lah, intinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah praktis itu kayak kalau gue seringnya ngomong sendiri, kayak di depan kaca, atau kalau nggak waktu naik motor tuh gue ngapa-ngapain, gue batin sendiri, maksudnya gue ngomong sendiri kayak orang gila ya, ngomong sendiri pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain gue belum terlalu fasih ya, cuman ngerti sedikit, tapi kalau bahasa Inggris mungkin bisa kayak sambil curcol apa yang gue rasain di dalam hati, tapi gue suarakan di waktu dimanapun itu, waktu kamu punya waktu luang kayak gitu. Mungkin itu. Tapi kalau bisa kamu punya temen atau punya native speaker yang bisa diajak ngomong, itu lebih bagus lagi gitu ya. Cuma kan di sini kita limitin yang gampang, yang murah gitu ya. Kalau bisa sih pakai Skype ya, ada beberapa grup
bahasa yang menyediakan layanan ngobrol dengan native speaker gitu. Tapi ya silahkan dicari-cari aja. Yang penting gimana niat kita untuk belajar bahasa itu, kesungguhan kita itulah yang menentukan bisa tidaknya kita menguasai bahasa tersebut. Oke, mungkin kalau sebenarnya langkah-langkahnya gampang, cuman ya itu tadi lagi-lagi keseriusan. Kayak gue belajar bahasa Swedia waktu itu, gue cuma tertarik berapa, akhirnya cuma sampai sini doang, cuma sampai bab 2 gitu, jadi tidak berlanjut karena sebenarnya enak, segampang sih, cuman aku lama-lama pusing gitu ya. Ya udah, gue tinggalkan sementara. Yang penting kalau misalnya gue besok tertarik lagi, tinggal buka, tinggal nerusin gitu ya, ini aja gitu. Kemudian kalau misalnya si bahasa itu ada kayak abjadnya, ini gue kelupaan dikit ya. Kalau ada abjadnya, silahkan di print abjadnya, terus kemudian kamu tempel dimanapun kamu bisa lihat gitu ya. Kayak misalnya dulu gue pernah mau ke Thailand, kemudian gue ngeprint kayak abjad Thailand, gue hafalin minimal sampai di Thailand, gue ngerti itu bacanya apa, walaupun gue tidak tahu bahasanya ya, karena susah bahasa Thailand gitu ya, minimal kayak gitu. Oke. Selamat belajar bahasa buat kalian yang pengen belajar bahasa. Minimal sebagai manusia ya harus bisa menguasai bahasa Inggris lah ya, minimal itu. Jadi selamat belajar dan salam Randok.